Luar biasa, 10 hari menjabat, Prabowo telah tangkap 28 koruptor. Dan ya, sungguh luar biasa. Prabowo telah menangkap 28 koruptor dari 7 kasus korupsi di Republik Indonesia. Ini sungguh menyala, bosku. Belum ada 1 bulan Pak Prabowo menjabat jadi presiden, udah banyak banget para koruptor yang ketangkep. Apa nggak menyala tuh presidenku? Pantes aja Pak Prabowo banyak yang ngebenci, karena gebrakannya nyata banget guys dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu sama sekali. Di awal masa jabatannya ini udah banyak sekali koruptor-koruptor yang ketangkep. Contohnya kayak PT Aset Pasifik korupsi Duta Palma Group, Kades dan Sekdes yang korupsi sampai 780 juta, 3 petinggi Waskita yang korupsi sampai 1,3 T, 2 ASN Sumbar yang korupsi sampai 27 miliar, lalu Kades Kerinci dan Kepala Yayasan di Lampung guys. Dan yang masih hangat nih, mantan Hakim Agung yaitu Zarof Richard yang menerima suap 5 miliar dari kasus Ronald Tanur, sampai waktu itu tuh Ronald Tanur bisa bebas guys dari hukumannya. Dan di hari yang sama 3 hakim PN Surabaya juga ditangkap karena dugaan atas menerima suap terkait kasus yang sama. Tak hanya itu guys, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong juga ditangkap dalam dugaan kasus korupsi impor gula senilai 400 miliar guys. Oh iya, Tom Lembong ini juga kemarin jadi tim sesnya Aba Anis loh. Gimana nih menurut kalian anak-anak Aba? Bener-bener dah, berarti Pak Prabowo ini ingin menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Setiap tindakan hukum yang diambil adalah bukti bahwa di bawah kepemimpinannya tidak akan ada kompromi bagi para koruptor. Ia menyadari bahwa korupsi adalah salah satu yang menjadi hambatan terbesar bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia guys. Wah, bener-bener gak sabar banget nih lihat Indonesia ke depannya kira-kira bakal jadi apa nih kalau tanpa koruptor. Nah, buat koruptor-koruptor yang belum ketangkep, kalian tunggu giliran aja sih. Untuk penutupannya kita kasih JJ dulu guys, biar yang gak seneng makin panas. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Itulah kabar di mana 28 koruptor telah ditangkap di zaman Prabowo Subianto. Padahal boleh dikata Prabowo Subianto baru 10 hari menjabat. Menyala, bosku. Iya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan tersangka berinisial RP atas dugaan tindak pidana korupsi terkait eksekusi sita uang sejumlah 244,6 miliar rupiah pada objek tanah milik PT Pertamina di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Dan inilah beritanya. Diamankan oleh pihak Kejaksaan. Oknum pada lembaga peradilan kembali diamankan oleh pihak Kejaksaan setelah menahan 3 orang hakim Pengadilan Surabaya dan mantan petinggi Mahkamah Agung Korps Adiaksa kembali mencokok oknum pejabat peradilan. Kali ini Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta berinisial RP atas dugaan tindak pidana korupsi. Dia terjerat dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan eksekusi sita uang sejumlah 244,6 miliar rupiah yang melibatkan objek tanah milik PT Pertamina. Berdasarkan publikasi pihak Kejaksaan, tanah itu di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Adapun penahanan pada Rabu 30 Oktober 2024 ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kejaksaan Tinggi dalam menangani dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor peradilan. Itulah oknum dari Kejaksaan Jakarta di mana terlibat korupsi di sebuah tanah ya di Pertamina. Ya, belum genap 1 bulan Prabowo telah membongkar praktik korupsi yang merugikan negara 3,1 triliun rupiah. Padahal Pak Prabowo belum 1 bulan dalam menjabat. Sungguh luar biasa. Menjabat, Presiden RI Prabowo Subianto bergerak cepat menangkap 28 tersangka korupsi. Berikut adalah sederet kasus yang diungkap. 1. Korupsi izin ekspor CPO. 1 tersangka diamankan dari PT AP terkait izin ekspor minyak sawit mentah 2021 hingga 2022 dengan kerugian 1 triliun rupiah. 2. Korupsi dana desa Bengkulu Utara. 2 tersangka diamankan terkait dana desa Kecamatan Air Besi dengan nilai korupsi 780 juta rupiah. 3. Korupsi tol Padang Pekanbaru. 12 tersangka diamankan dengan kerugian negara 27 miliar rupiah. 4. Produksi emas ilegal PT ATBK. 6 tersangka diamankan karena terlibat dalam produksi emas ilegal. 5. Korupsi dana hibah NPCI.
Anggota DPRD Solo berinisial KF menjadi tersangka dengan nilai korupsi 122 miliar rupiah. 6 korupsi impor gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjadi tersangka dengan kerugian 400 miliar rupiah. Sungguh luar biasa gebrakan Presiden Prabowo Subianto. Walaupun belum genap 1 bulan menjabat, namun demikian telah menangkap 28 koruptor. Tidak dikasih kendor, itulah ya pernyataan seorang warga di mana Prabowo Subianto gencar menangkap para koruptor, dan inilah beritanya. Tadi malam penangkapan koruptor, tadi pagi penangkapan koruptor, sore hari ini jam 3 penangkapan koruptor baru lagi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, kasus gratifikasi mobil mewah, keciduk hari ini. Dirut RSUD Pelabuhan Ratu, tersangka korupsi insentif 5,4 miliar. Covid itu zaman lama tuh, keciduknya sekarang. Ada lagi nih. Anggota DPRD Kalbar ketangkep lagi korupsi sebanyak 30 miliar atas pengadaan tanah. Gila gak lo? Indonesia lagi memanas bro. Gue yakin kalian lagi hype banget kan di FVP-nya isi berita-berita gini, dan pasti lagi bangga banget. Kita lagi ngedukung, semoga nih Pak Prabowo dan Menteri ngesahin kasus masalah perampasan aset dan memiskinkan para koruptor, masukin ke Nusa Kambangan, dan juga semoga koruptor-koruptor yang kelama-lama pun keciduk, yang baru-baru juga semoga keciduk. Gas terus pokoknya, kita masyarakat Indonesia dukung. Ini adalah era yang kita tunggu-tunggu. Doa kita dijabah, akhirnya ada pemimpin yang berani nyidukin para koruptor. Anjir, kalau lu nemu koruptor-koruptor baru keciduk, langsung mention gue, ntar gue buatin videonya, gue share ke kalian, oke? Itulah kegembiraan seorang warga di mana sangat berbahagia sekali atas keberanian Prabowo Subianto menciduk para koruptor. Dalam 10 hari menjabat sebagai presiden, 28 koruptor telah ditangkap dari berbagai daerah. Tekad Prabowo Subianto akan mengejar koruptor-koruptor sungguh di luar dugaan, dan kenyataannya menjadi terbukti. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Mulai. Itulah tekad Prabowo Subianto yang akan menjerat para koruptor. 10 hari Prabowo menjabat, udah ada 7 kasus korupsi yang terungkap. Dan salah satunya Tom Lembong. Sejak Prabowo menjabat minggu lalu, setidaknya sudah ada 7 kasus korupsi yang udah terungkap dan lagi diproses. Ada kasus PT Aset Pasifik, korupsi dana desa di Bengkulu Utara, kasus tol Padang Pekanbaru, kasus emas ilegal PT Antam kemarin, lalu korupsi dana hibah NPCI. Dan 2 kasus yang lagi panas-panasnya, yaitu kasus Ronald Tanuri yang diduga menyuap 3 hakim sebesar 5 miliar agar bisa vonis bebas. Ini sampai menyeret mantan pejabat MA Zarof Richard. Sudah ditangkap dan ternyata ditemukan uang sekitar 900 miliar lebih di rumahnya loh. Padahal hartanya di LHKPN hanya 51 miliar. Dan yang baru-baru ini kasus korupsi impor gula pada 2015 lalu, di mana Tom Lembong jadi tersangka karena memberi surat izin impor gula, di mana saat itu Indonesia lagi surplus gula, yang ngebuat stok dan harga gula nasional jadi nggak seimbang, dan katanya ngerugiin negara sampai 400 miliar. Gila sih. Tapi masih banyak kabar pro kontra soal Tom Lembong yang ditangkap ini guys. Tentunya kasus ini masih dalam tahap investigasi. Jadi gimana tanggapan kalian guys? Ya memang luar biasa ya Pak Prabowo Subianto ya, dikarenakan memang ya sebelumnya Pak Joko Widodo telah mengumpulkan bukti-bukti terjadinya korupsi, dan di saat Prabowo Subianto tinggal eksekusi, dikarenakan mungkin pada saat itu banyak pertimbangan apabila Pak Jokowi langsung mengambil tindakan menangkap para koruptor itu.